Mari kita buka ayat teks kita di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Masih dalam satu rangkaian besar tema gereja kita, yaitu menghasilkan buah kebenaran. Maka ini adalah salah satu yang penting yang ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa mengelaknya begitu saja. Dan mari kita akan baca sama-sama 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Mari kita akan membaca bersama-sama bersuara. Kita akan baca perlahan-lahan supaya dalam sekali baca kita pun bisa setidaknya memahami apa maksud dari ayat yang akan kita baca ini. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Kuduskanlah. Ya. Karena saya ini soalnya pakai Alkitab terjemahan baru 2. Jadi Bapak Ibu saja yang menyampaikan, itu ya. Kita ulang lagi ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. 1, 2, 3. Tetapi dalam terjemahan baru 2 saya akan bacakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayat ini adalah bagaimana orang percaya itu dikuatkan di dalam masa-masa penderitaan. Karena ayat ini ditulis dalam masa-masa pemerintahan menjelang pemerintahan Kaisar Nero, salah satu kaisar dari kemungkinan 2 kaisar sepanjang sejarah Romawi yang begitu sadis dan menikmati kesadisan itu untuk menyiksa anak-anak Tuhan. Salah satu yang terkenal dari penyiksaannya adalah menancapkan orang-orang Kristen dan membakarnya hidup-hidup di sepanjang jalan di Roma. Karena dia mengatakan, nih ya, anak Tuhan jadi terang loh. Wes iki cocok sesuai imanmu gitu. Dan pada masa itu ayat-ayat yang ditulis oleh Petrus ini menjadi satu kekuatan tersendiri karena mempersiapkan jemaat sedemikian rupa sehingga ketika menghadapi masa-masa yang seperti itu mereka tidak kalah dengan kenyataan. Karena seperti kita tahu sampai dengan hari ini kita semua bergumul dengan kenyataan hidup. Apa yang kita rasakan seringkali itu yang kita respon. Padahal Tuhan sedang melatih kita, hidup bukan dari apa yang kita rasakan. Hidup bukan dari apa yang kita lihat saja. Hidup bukan dari apa yang kita sentuh saja. Tuhan itu sedang melatih kita untuk menemukan makna sesuatu di balik sesuatu yang kita rasakan. Contoh yang seperti saya sampaikan pada waktu Kristologi bulan yang kemarin. Bagaimana angin ribut itu sebenarnya ngetes. Lawang mereka ini nelayan semua loh. Angin ribut itu segojangan. Lah kok mendadak wedi. Ternyata maksud Tuhan adalah Tuhan kepingin ngomong,
bahwa mereka sebenarnya walaupun kumpul sama Yesus tetapi tidak percaya Yesus. Dan itu awasan buat kita. Kita kumpul di gereja, kita mengaku orang Kristen, tapi apakah kita percaya? Apakah kita sudah mengenal Yesus yang versi meredakan angin ribut itu? Karena seperti saya pernah sampaikan juga, ibarat gajah, kita ini orang buta yang dibawa mengenal gajah sesuai dengan posisinya masing-masing. Dan cilaka kalau kita itu mengenal gajah hanya seperti koyo ulo dadakno gajah terus ngarepe teles. Lah kau sing kok cekel irunge. Lebih cilaka lagi kalau kita, oh enggak, Yesus itu lebih cilik teko uler. Wong ujungnya ana buntut, ujungnya ana rambute. Lah kok cekel buntute? Tidak bisa kita mengenal Tuhan hanya first impression. Dan pengenalan kita kepada Tuhan seharusnya juga bukan karena kita pengen mengenal Tuhan, tetapi kalau Tuhan betul-betul kita izinkan masuk di dalam diri kita, maka pengenalan kepada Tuhan itu sesuatu yang menggairahkan kita, membuat kita tuh kepengen kenal Tuhan. Tidak cuman berhenti sampai pada satu titik pengenalan kita, yaitu tadi dawa burine ana rambute. Dan begitu juga ketika Petrus mencoba menyampaikan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, bahwa kamu akan menghadapi penderitaan, karena itu harus kamu belajar mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk mampu mempertanggungjawabkan iman percayamu. Mengapa? Karena nanti kita tidak tahu kapan saatnya, pada waktu kamu akan mengalami penganiayaan, imanmu itu akan membela kamu dan menguatkan kamu. Bahkan akhirnya orang-orang itu akan menjadi malu bahwa mereka salah ternyata. Mereka sedang menganiaya orang yang tidak punya maksud apa-apa. Mereka sedang menghancurkan orang-orang yang mengasihi mereka. Itu maksudnya. Karena itu di kalimat di bawah dikatakan, di ayat 16 dikatakan apa? Saya akan bacakan dalam terjemahan baru 2 ya. Yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi apa? Malu. Karena mereka nggak nyongko. Ternyata orang Kristen yang tak siksa sedemikian rupa, bahkan tak bikin, karena mereka karena salah satu juga yang Nero lakukan adalah menghadapkan para orang-orang Kristen itu di arena gladiator dan dihadapkan dengan hewan buas. Dan dia ketawa-ketawa. Kenapa? Lucu ya. Wong rek. Tetapi anak-anak Tuhan pada waktu itu sangat dikuatkan oleh apa yang Petrus sampaikan. Nah sekarang yang menjadi masalahnya adalah itu kan ayat untuk zaman itu. Sekarang di zaman sekarang berbicara apa buat diri kita? Saya mengajak kita merenungkan bahwa mempertanggungjawabkan iman adalah hal yang tetap dituntut oleh Tuhan, karena kita perlu bersyukur kita ada di negara yang memberikan kebebasan kepada kita, tetapi juga di sisi lain masih ada hal-hal yang akan membuat iman percaya kita ini tidak aman ternyata. Satu sisi itu. Tetapi sisi yang lain adalah kita menjumpai ketika kita bekerja di suatu tempat, ketika kita ada di sebuah lingkungan, kita ini jumlahnya sedikit, tidak banyak. Contoh misalnya bubur, dewean bubur, wis bojone gak ono, dewean man. Tapi jangan lupa, rambutnya putih kalau kena senter menyala karena dia terang Tuhan. Dia tetap bisa jadi berkat walaupun sendirian. Coba lihat, mosok ketok tuwek si bubur ini. Awet tuwek. Kudu awet nom lho Bu, cok keliru lho.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mempertanggungjawabkan iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Saja kita akan merenungkan sebuah pujian ini. Pujian ini akan menolong kita untuk mengerti lebih jauh apa sih maksudnya mempertanggungjawabkan iman dan apa kewajiban kita dan apa yang harus kita persiapkan. Silakan. Suatu saat nanti tubuhku kan terbaring, jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Bila hari itu sang terangkan menjemput, ku harus siap sedia berjumpa sang pencipta. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Bila hari itu sang terangkan menjemput, ku kan terima upah buat semua yang ku buat. Amen. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau melayani, mengampuni seumur hidupku. Karena hari Tuhan tak ada yang manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Ono nangis ya omong gare dadi lali ya. Mari kita renungkan pujian ini. Kami masih hidup, selama nafas kami masih ada, mari kita terus belajar mengasihi, mengampuni, melayani apapun kondisi. Dan biarlah hati Tuhan ada di hati kita, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan iman kita kapanpun, dimanapun. Dan mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab itu ku mau mengasihi,
Ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama, karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan ku rindu, mengabdi bagi Tuhan ku rindu lebih lagi. Itu mempertanggungjawabkan iman. Siapa yang berani? Siapa yang tahu kalau ini mempertanggungjawabkan iman? Tidak bisa ditunda. Keluar dari ruangan ini pun bisa. Jangan pernah menganggap bahwa waktu bisa kita atur. Semua perasaan kita bisa kita atur. Sesuatu yang kita lihat bisa kita atur. Sesuatu yang kita rasakan bisa kita atur. Sebagus apapun kita mengatur segala sesuatunya. Mari terus belajar menyiapkan diri untuk kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mempertanggungjawabkan iman kita bukan sesuatu yang bisa kita tunda. Dan jangan berpikir seperti waktu kita masih muda, waktu kita masih ujian. Oh, nek ujian iso. Menurut pengalaman, sistem kebut semalam masih efektif. Ya memang karena saya juga mengalami. Tapi kalau firman Tuhan nggak bisa. Itu harus terus dipelajari. Itu harus terus dihidupi. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama, karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu. Mengabdi bagi Tuhan ku rindu, mengabdi bagi Tuhan ku rindu lebih lagi. Tak takoni maneh, siapa yang siap? Iki masalahnya yang angkat tangan itu tiap kursi ndak ada. Kalau ada tak suruh hojok-hojoken koncomu, cepak tangi mempertanggungjawabkan iman ini gak guyonan nggak gampang. Saya ketika melihat ini dan merenungkan ini, saya cuma ngomong, Tuhan, saya harus menolong agar jemaat-jemaat Tuhan itu betul-betul serius dengan iman percayanya. Karena sesungguhnya mempertanggungjawabkan iman itu sewaktu-waktu. Kita bukan jadi Kristen karena kalau kita beragama Kristen kita kelihatan, coba dilihat ya, boleh disurvei deh. Apalagi kalau di gereja-gereja besar gitu ya. Penampilan orang mau ke ibadah, coba. Kok untung ya di Indonesia ndak ada yang menjelentrehkan ini, apa menjelentrehkan ini. Menunjukkan. Nah, kok untung di Indonesia ndak ada yang menunjukkan di foto siji-siji wong sing kate nang gereja, nang masjid, nang pura. Ngono delokne. Modele wong Kristen lak paling gak karu-karuan. Ya modis sih, modis. Ya ganteng-ganteng, ayu-ayu, resik-resik, tapi modelnya unik-unik. Kayak gak kate nang gereja. Ya memang juga di gereja masalahnya juga tidak ada aturan.
Dan saya bersyukur kalau yang datang ke gereja ini bahkan pakaiannya lebih jelek dari yang Bapak Ibu pakai. Saya bersyukur. Kenapa? Berarti tempat ini bisa menjadi rumah bagi banyak orang. Bukankah itu panggilan gereja? Tapi minggu depan pakaiannya aja diganti ya. Ngomoro lu mati kono bolong kabeh ini. Iya Bapak Ibu, kalau enggak bolong enggak bisa dimasukin. Iya toh, celana itu kalau enggak lubang enggak bisa dipakai. Karena itu ayat ini mengatakan apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Baru setelah itu kita bisa siap sedia mempertanggungjawabkan iman dalam segala keadaan. Nah, masalahnya saya kepingin meneguhkan setiap jemaat pada pagi hari ini, karena nanti kalau sore saya akan bahas langkahnya sesuai dengan ayat yang kita baca. Tetapi pagi ini saya kepingin meneguhkan setiap jemaat Tuhan bahwa bagaimana sih kita tahu iman Kristen kita itu benar? Ada setidaknya 3 sikap. Yang pertama, mungkin ini kebanyakan orang mengatakan apa? Yes, pokoknya aku percaya. Lu maksudnya kon percaya Kristen, dadi Kristennya apa? Wis pokoknya aku percaya, wis meneng ae, pokoknya aku percaya. Titik. Atau yang kedua, mereka menyatakan iman Kristen itu lewat perbuatan. Dalam ketekunannya, istilah singkatnya ini menjauhi larangannya. Tapi masalahnya kalau perbuatan baik seperti itu, apa bedanya kekristenan dengan yang lain? Salah satu yang saya suka ketika bulan puasa adalah saya tongkrongin itu yang namanya, dulu sih ada kuliah 7 menit gitu ya. Tapi dakwah-dakwah itu saya dengerin. Kenapa? Karena saya pengen tahu iman saya seteguh apa sih kalau berhadapan dengan kata-kata baik yang keluar dari mereka yang mengaku beragama. Dan sampai dengan puasa yang kemarin, saya masih yakin memang dari Tuhan. Sesuatu yang akan menguatkan, sesuatu yang akan meneguhkan dan membahagiakan. Karena natur dari kebenaran, sifat dari kebenaran yang sejati adalah kita menikmati kebebasan ketika kita merenungkan firman. Kita menikmati sukacita, bukan hanya pengertian kita. Dan yang ketiga memang, apa sih yang membuat, apa yang seringkali kita katakan ketika kita membuktikan iman percaya kita itu benar. Kita belajar baik-baik Alkitab. Kita belajar membangun pemahaman kita. Kita bukan cuman membaca Alkitab dan berhenti sampai di situ, tapi kita berusaha untuk menyelidiki Alkitab. Nah, kalau begitu, bagaimana kita membuktikan iman Kristen kita itu benar? Karena sebelum kita mempertanggungjawabkan, kita harus yakin dulu dong. Satu kali saya ngelihat video, saya lupa di mana ya, di TikTok atau di Reelsnya Instagram saya lupa. Tapi ada seorang guru yang membuktikan, roto kurang kerjaan saja nih. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus dia jelaskan dengan rumus sin cos tangen. Bayo, roto ruwet. Tapi di situ terakhirnya buktinya adalah ya emang betul 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah kayak gitu loh kira-kira bisa mempertanggungjawabkan iman. Mana jawaban yang benar? Apakah kita cukup mengatakan bahwa oke, aku percaya kok. Kon gak usah ode-ode aku, pokoknya aku percaya. Pokoknya. Atau yang kedua, tidak banyak omong tapi dalam tindakannya terus mencerminkan Kristus. Atau yang ketiga, belajar. Oh ternyata gini, oh ternyata ada sanctification, justification, glorification. Apa itu? Nanti kita bahas setelah mungkin 2 tahun lagi.
Itu menjadi tema kita. Karena ternyata di dalam kekristenan ada banyak dasar-dasar yang tidak bisa kita cuman percaya saja, cuman kita lakukan saja, tetapi harus kita mengerti. Kenapa? Nek kita mengerti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau tanya, apa yang pendapat Bapak Ibu semua? Silakan yang di bawah juga boleh menjawab di lansia. Kalau ada seorang anak yang hafal 1 tambah 1 sama dengan 2, terus gurunya iseng ditanya, 2 dikurangi 1 berapa? Mikir suwe, dipikir sampai keringetan, sampai kepoyo. Saya tanya, menurut definisi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak ini ngerti nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Halo? Loh, kurang jelas ya? Tak ulangin ya. Iki nek zamane PAUD iku ngene ceritane. 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus ditanyain sama gurunya, kalau 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan, dia mikir suwe, gak tahu diajari aku Pak. Bapak Ibu akan ngomong bahwa dia sudah ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Halo? Halo? Tidak, karena dia tidak paham, dia belum ngerti. Sekarang kalau doa kita tidak pernah dijawab Tuhan, gak tahu diajari, karena ndek gereja jarene nek doa itu dijawab Tuhan. Berarti oh Tuhan gak ono. Loh. Senggol kanan kiri, kon wis paham Tuhan ta? Tolong disenggol, kon wis paham Tuhan ta? Jadi pertanyaannya, mana yang benar ketika kita mau mempertanggungjawabkan iman kita? Cukupkah kita hanya percaya? Cukupkah kita hanya melakukan hal yang baik? Cukupkah kita hanya belajar tentang Alkitab? Jawabannya adalah tidak cukup. Semua itu harus jadi satu dan ada di dalam tindakan Loh, tak ulangi mana? Rada bingung rupane. Cukupkah kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, selesai? Kono ojo meragukan imanku. Bayah, mantap. Mungkin sedikit berdarah Batak dan Ambon. Atau gaya-gaya Jawa, wis ojo kakean ngomong, dilakoni ae. Sing penting apik. Sing penting kita menjauhi larangannya. Atau yang ketiga, kita belajar Alkitab terus sampai diajak dolen koncone, sorry yo, sik gak iso aku maca Alkitab aku. Bahaya, diajak dolen ora gelem rugi. Mancing enak iku. Ketiga-tiganya harus ada di dalam diri kita dan itu nyata dalam tindakan kita. Enggak bisa. Karena yang Petrus maksudkan adalah kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan iman kita, maka kita akan gagal dalam apa yang Tuhan maksudkan buat hidup kita. Sebagai penutup, kenapa sih kok kita perlu mempertanggungjawabkan iman? Yang pasti yang pertama, Tuhan sedang percayakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Setidaknya bagi mereka yang sudah menikah dan punya anak, tanggung jawab orang tua adalah membuat warisan iman itu menjadi nyata dalam setiap anak-anak kita. Woi, itu besar. Dan yang kedua, jangan lupa, di akhir hidup kita nanti kita ketemu sama Tuhan. Tanggung jawab siji-siji. Kayak sing ngetok api, gak bisa.
Tuhan tidak tertarik casing. Tuhan tertarik di dalam hati ini loh. Apa? Mari kita mengambil satu dulu. Mari kita nyanyikan pujian pengantar firman kita, bejanamu. Sedang hidup dengan diri kita sendiri. Bahkan penderitaan yang kita alami pun tidak boleh kita respon dengan keluhan. Tapi tidak gampang. Karena itu mari nyanyikan pujian ini supaya iman kita diteguhkan. Kita tidak lagi melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tapi kita terus bisa melihat dari sisi yang lain, bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan tidak menjadikan kita pecundang. Walaupun kita ini nyaris mati, Tuhan tetap minta kita tetap berpegang pada iman kita. Kita belum mengalami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita belum mengalami seperti orang-orang Kristen di zaman surat ini ditulis. Kita masih sedang berhadapan dengan keinginan kita. Jangan pernah duakan Tuhan. Dan mari kita bergandeng tangan, karena saya tahu itu tidak mudah. Jangan pernah anggap remeh kekristenan kita dengan pola-pola ibadah kita. Berhenti sampai di situ. Tuhan mau masuk lebih lagi. Tuhan mau menyatakan acaranya di dalam hidup kita. Tuhan mau menyatakan rancangannya yang indah di dalam hidup kita. Mari kita gandengan tangan. Kita tunjukkan bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kita itu sangat besar. Dan buktinya adalah bejana-bejana yang siap dibentuk. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Oh amin. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Oh amin. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Pikiranku, kehendak
Mari coba saja katakan. Kekuatan di jiwaku, oh amen. Ketenangan di batinku, oh ada dalam hadiratmu. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, amen. Kami rasakan Engkau tangan yang tidak pernah melepaskan. Oh amen, oh amen. Pegang tangannya. Dan ini janji kami Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, amin. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersamamu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Bapa, ini kami di hadapan-Mu, kami belajar menanyai diri kami sendiri. Sudahkah kami memiliki pengharapan di dalam-Mu? Sudahkah kami menunjukkan pengharapan itu melalui kehidupan kami yang penuh semangat, penuh sukacita, penuh gairah? Sudahkah kami mampu memberikan alasan rasional, alasan yang masuk akal tentang pengharapan itu? Karena mungkin tidak ada dasar berharap. Karena mungkin orang menilai, kamu gila kamu terus berharap sama Tuhan. Kamu gila kalau terus bisa menikmati sukacita. Dan di hadapan-Mu kami mau menanyai diri kami. Maukah kami membagikan sukacita itu, pengalaman itu kepada orang lain dengan sikap yang benar? Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu siapa kami satu persatu. Engkau tahu kami sedang hidup dipimpin oleh keinginan kami sendiri, atau kami mau bergumul untuk dipimpin oleh keinginan-Mu. Tetapi apapun itu Tuhan, kami bersyukur Engkau merangkul setiap kami pagi hari ini. Engkau tetap tidak pernah lelah untuk terus mengingatkan kami bahwa ada pertanggungjawaban iman yang harus kami lakukan. Tolong kami Tuhan. Kami bukan Superman, kami bukan orang yang bisa selalu rohani, tetapi kami tahu Engkau sedang menuntun kami dan berjalan bersama dengan kami. Itulah sukacita kami, doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.